Malam itu, ponsel di meja Raka bergetar sendiri, tanpa suara, tanpa cahaya. Ketika layar akhirnya menyala, satu nama muncul lagi. Nama yang seharusnya tidak mungkin menelepon siapapun. Raka tidak langsung menyentuh ponselnya. Ia sudah tahu apa yang akan ia lihat. Seperti seseorang yang menghafal luka lama dan memilih menatapnya perlahan. Daftar panggilan tak terjawab bertambah satu baris. Jam 2.17. Nama yang sama. Nama yang sudah tidak ada. Raka tinggal sendirian di rumah kecil yang terasa terlalu besar sejak setahun terakhir. Tidak ada yang berubah dari furnitur. Tidak ada yang dipindahkan. Seolah-olah dengan menjaga semuanya tetap sama, waktu juga akan ikut diam. Namun setiap malam, ponsel itu membuktikan sebaliknya. Waktu berjalan. Dan sesuatu, entah apa, ikut berjalan bersamanya. Nama di layar itu adalah Laila. Laila tidak pernah suka menelepon. Ia tipe orang yang menulis pesan panjang, lalu menghapusnya, lalu menulis ulang dengan kata yang lebih sederhana. Jika Laila menelepon, itu selalu berarti sesuatu yang penting, atau sesuatu yang sangat sepele namun ingin ia bagikan segera. Dan sekarang, setiap malam, nama itu muncul tanpa suara, tanpa getaran yang cukup kuat untuk membangunkan tetangga, tetapi cukup kuat untuk membangunkan kenangan. Awalnya Raka mengira ini kesalahan sistem. Mungkin sinkronisasi akun lama, mungkin bug jaringan, mungkin aplikasi yang tidak sempurna. Ia bahkan sempat mengganti ponsel. Nomor baru, akun baru, semua baru. Namun pada malam ketiga setelah pergantian itu, layar kembali menyala. Dan nama itu tetap sama. Setiap panggilan selalu datang di jam yang hampir serupa. Lewat tengah malam. Saat kota sudah kehilangan suaranya. Saat Raka tidak lagi sibuk menipu dirinya sendiri dengan kesibukan siang hari. Ia tidak pernah mengangkatnya. Bukan karena takut, tetapi karena tidak tahu apa yang harus dilakukan jika panggilan itu benar-benar tersambung. Ada hal-hal yang terasa lebih aman jika dibiarkan tidak terjawab. Hari-hari Raka berjalan sederhana. Bangun pagi, bekerja, pulang, makan, tidur. Ia jarang membuka galeri ponsel, jarang memutar lagu lama, jarang melewati tempat-tempat yang pernah mereka datangi. Ia belajar hidup dengan cara memotong jalur-jalur kenangan, satu persatu. Namun setiap malam, daftar panggilan itu mengembalikannya ke titik yang sama. Pada satu kehilangan yang tidak pernah benar-benar selesai. Laila meninggal dalam kecelakaan yang terlalu cepat untuk dimengerti, terlalu singkat untuk dicegah. Dan yang tersisa hanyalah banyak hal yang tidak sempat diucapkan. Hal-hal kecil yang dulu dianggap bisa menunggu. Ternyata tidak. Suatu malam, Raka mencoba sesuatu yang berbeda. Ia tidak menunggu ponsel bergetar. Ia menyalakan layar lebih dulu, menatap daftar panggilan yang berjejer rapi seperti kalender kesedihan. Puluhan panggilan. Tidak ada pesan suara. Tidak ada penjelasan. Ia meletakkan ponsel itu di dadanya, merasakan detak jantungnya sendiri, dan menyadari betapa sunyi dunia ketika seseorang yang paling mengenal kita tidak lagi ada untuk mendengarkan. Malam itu, panggilan datang lebih lambat. Jam menunjukkan hampir pukul 3. Raka sudah setengah tertidur ketika getaran kecil itu terasa lagi. Ia menatap layar lebih lama dari biasanya. Nama itu tetap sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada keajaiban. Namun kali ini, alih-alih rasa takut, ada sesuatu yang lain. Sebuah kelelahan yang lembut. Seperti seseorang yang akhirnya duduk setelah perjalanan panjang. Raka tidak mengangkat panggilan itu. Ia hanya membiarkannya berakhir dengan sendirinya. Lalu, dengan gerakan pelan, ia membuka pengaturan ponsel. Jarinya sempat ragu, bukan karena teknis, tetapi karena makna. Ia tahu, mungkin panggilan-panggilan ini bukan tentang teknologi. Mungkin ini tentang dirinya yang belum siap benar-benar melepas. Tentang pikirannya yang terus memanggil, dan hatinya yang terus berharap dijawab. Setelah malam itu, panggilan masih datang. Namun tidak setiap hari. Kadang 2 malam sekali. Kadang seminggu sekali. Seperti ombak yang perlahan menjauh dari pantai. Raka mulai tidur lebih nyenyak. Ia mulai membuka jendela di pagi hari. Ia mulai berjalan tanpa terlalu sering menoleh ke belakang. Dan suatu malam, ponsel itu tidak bergetar sama sekali. Tidak ada getaran. Tidak ada layar menyala. Tidak ada nama yang muncul. Raka terbangun dengan perasaan aneh. Bukan lega, bukan sedih.
Hanya hening yang utuh. Ia menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa mungkin tidak semua panggilan diciptakan untuk dijawab. Sebagian hadir hanya untuk mengingatkan bahwa pernah ada hubungan yang begitu berarti, sampai kehilangannya pun mencari jalan pulang. Raka meletakkan ponselnya di meja, mematikan lampu, dan membiarkan malam berjalan tanpa interupsi. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu apapun. Dan di dalam keheningan itu, ia belajar satu hal kecil, bahwa mencintai tidak selalu tentang menggenggam. Kadang, mencintai adalah tentang berani membiarkan sesuatu pergi dengan tenang.